Halo teman-teman Damartians, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mulai untuk bertanya dulu kepada kamu. Ya, siapa nih dari kalian yang punya rencana untuk beli rumah? Ya, terutama ingin beli rumah dalam waktu dekat 1 sampai 2 tahun nih dari sekarang. Ya, kalian bisa komen dulu ya di bawah ini ya. Tapi ya saya yakin kebanyakan 99% orang yang saya tanyakan, kebanyakan mereka nggak punya planning. That's why ya mereka akhirnya setelah 1-2 tahun mereka ya memang nggak punya rumah baru, nggak punya rumah. Ya, dan inilah kesalahan yang paling mendasar bagi kebanyakan orang, karena mereka tidak punya rencana untuk beli rumah, untuk punya rumah sendiri atau properti sendiri. Ya, itulah yang menyebabkan memang mengharuskan kita setiap orang ya punya rencana untuk beli rumah itu sendiri. Pembelian rumah, apalagi pembelian rumah pertama, itu merupakan kebutuhan paling utama, paling dasar. Tapi sayangnya ini merupakan ilmu yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Ya, padahal ya ini merupakan ya tadi saya bilang ya kebutuhan ya bagi setiap orang. Siapa orang yang nggak butuh tempat tinggal? Ya nggak ada, jawabannya semua orang butuh. Ya oleh karena itu ya sudah seharusnya ya kita memang mulai membuat ya rencana-rencana aktivitas ya apa saja yang harus dilakukan ya supaya bisa mengantarkan kita untuk kepemilikan rumah itu sendiri. Berbicara tentang pembelian rumah ya kita juga harus bisa memanfaatkan ya tentang usia produktif ya, terutama bagi kamu yang saat ini usianya belum atau masih di bawah 30 tahun ya, karena usia produktif ini merupakan kesempatan ya. Setidaknya ada beberapa alasan yang saya bisa sampaikan kenapa ini merupakan kesempatan, karena salah satunya kalau kita beli rumah melalui KPR tentunya mempunyai ya syarat paling maksimal itu di bawah 55 tahun ya ketika kita menyelesaikan KPR-nya itu sendiri. Sehingga kalau kita mau KPR selama 20 tahun, ya 20 tahun, berarti batas paling akhir kita untuk membeli rumah itu adalah umur 35 tahun, catat ya. Ya, tentu aja memang ada catatan khusus ya buat kamu yang memang menjadi wira swasta, yaitu bisa sampai 60 tahun dan lain sebagainya. Ya, tapi kita ambil gambaran umumnya saja bahwa memang ini konteksnya adalah mengharuskan kita memanfaatkan usia produktif sebaik-baiknya supaya ya kamu memang bisa mendapatkan kepemilikan rumah itu sendiri. Karena memang selain sebagai tempat tinggal ya, punya rumah sendiri itu merupakan ya produk legal yang kamu punya gitu, produk legal yang kamu punya bahwa kamu memang bisa menempati tanah ya atau area itu sebagai tempat tinggal kamu ya. Dan tentu saja saya juga sering bahas di video saya yang lain bahwa ya tentu aja ya dari sisi finansial ya, termasuk juga dari sisi yang lain yaitu banyak keuntungan-keuntungan lainnya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa like dan subscribe dulu ya channel ini ya, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video saya berikutnya. Saya juga sangat-sangat menyarankan kamu untuk memiliki rencana tertulis dan jelas sekali ya tentang rencana pembelian rumah ini ya. Untuk bagi kamu yang betul-betul ingin tahu tentang hal itu ya, saya sangat menyarankan kamu bisa nonton video ini sampai akhir supaya kamu bisa mendapatkan apa yang saya maksud. Yes, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut ya, sekali lagi saya perkenalkan, saya Willy Steven ya. Saya pebisnis properti lebih dari 10 tahun dan saya menangani mulai dari transaksi jual beli untuk properti
yang berhubungan dengan pemakai, end user atau end buyer, dan kemudian juga saya melakukan ya manajemen aset properti ya untuk properti yang diinvestasikan seperti ya apartemen untuk investasi dan juga rumah kos. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Saya sempat mengatakan bahwa ya awalnya memang kita harus punya rencana yang jelas dulu. Tapi mungkin sebagian dari kamu mungkin akan berpikir saya harus mulai rencana dari mana, dan itu merupakan hal yang membingungkan. Itu wajar karena hal ini merupakan hal yang memang kita tidak pernah pelajari juga di sekolah. Ya, jadi itu sangat wajar dan ya disinilah saya bisa sharingkan kepada kamu mengenai rencana kita harus mulai dari mana. Itu sebenarnya kita bisa mulai dengan cara yang paling sederhana, yang itu namanya visualisasi. Ya, kalau paling gampangnya adalah mulai ngebengong atau melamun dulu ya. Ya, tentang apa nih ngelamun ya? Ya, tentu aja tentang rumah. Ya, jadi kamu harus bisa bayangkan dulu nih kira-kira rumahnya itu seperti apa sih yang ingin kamu tinggali. Ya, mungkin apakah kamu perlu rumah yang sangat besar dan mewah, atau sebenarnya rumah yang kamu inginkan hanya rumah yang ya yang penting nyaman, minimalis, dan membuat saya ini homey banget gitu. Ya, itu tentu setiap orang berbeda-beda, dan tentu aja visualisasi ini harus berakhir dengan gambar, adanya gambar ya. Nah, biasanya memang untuk orang-orang yang kreatif, orang-orang yang imajinasinya tinggi, itu merupakan hal yang mudah. Tapi buat kebanyakan orang, apalagi yang tidak mungkin kurang kreatif ya, tidak maksimal untuk kreativitasnya, ya hal ini sangat menyulitkan. Ya, tapi itu bukan masalah, itu bukan halangan, karena kamu bisa cari referensi yang begitu banyak. Kita tinggal di era digital saat ini, informasi sangat mudah didapat, begitu juga dengan gambaran rumah yang kamu inginkan, yaitu simple. Kamu bisa cari di beberapa mulai dari Google ya. Tapi selain itu kamu bisa lebih spesifik cari di tempat-tempat seperti di Pinterest ya, kemudian cari juga di platform-platform desain ya, desain dan arsitek itu juga bisa ya. Itu kamu bisa cari begitu banyak ya. Tapi yang penting adalah mulai dulu ya, visualisasikan ya, miliki visualisasi itu ya, dan kemudian harus dibuat dalam bentuk gambar yang jadi print out ya, print out ya, itu dan kemudian ya kamu taruhlah gambar rumah yang kamu inginkan itu ya, itu di tempat yang mudah terlihat ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kamu juga bisa ya lihat di sini ya, di buku ini ya. Tentunya tidak hanya visualisasi itu mulai dari awal ya, kemudian kamu bisa lakukan juga ya ya perencanaan lain, mulai dari finansialnya ya, kemudian dari dananya ya, persiapan dana, kemudian juga belajar tentang legalitas ya, dan banyak hal lainnya ya. Tentunya ini merupakan panduan buat kamu yang memang ingin beli rumah dalam waktu 1 tahun ya, atau 1-2 tahun seperti itu ya. Oke, sekian sharing dari saya ya. Jika kamu ingin tahu lebih lengkap lagi ya tentang perencanaan pembelian rumah, kamu bisa klik link di bawah untuk traktir kopi saya ya, atau juga bisa langsung mengikuti panduan lengkapnya dengan mengikuti e-course pembelian rumah ya. Oke, sekian sharing dari saya. Terima kasih. Bye bye.